Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Hai, perkenalkan saya Siti Khofifah Qomaraya Mursidi dari Poltekkes Kemenkes Makassar, jurusan Gizi dan Dietetika. Kali ini kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi mengenai mineral makro. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai apa sih pengertian dari mineral makro, apa saja jenis-jenis mineral makro, apa fungsi mineral makro, bagaimana proses pencernaannya di dalam tubuh, sumber-sumber mineral makro, dan selamat menyaksikan. Di sini kita akan membahas tentang pengertian mineral makro. Mineral makro adalah mineral-mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang cukup besar, yaitu lebih dari 100 mg per hari. Saat tubuh kekurangan asupan mineral-mineral tersebut, tubuh mengambilnya dari otot, hati, dan bahkan tulang. Jenis mineral makro. 1. Kalsium. Kalsium merupakan unsur terbanyak kelima dan kation terbanyak di dalam tubuh manusia. Terdapat dalam jumlah 1,5% sampai 2% dari keseluruhan berat tubuh. Kalsium juga dibutuhkan untuk pembentukan dan perawatan jaringan rangka tubuh. Kedua, fosfor. Fosfor merupakan salah satu mineral terbanyak di dalam tubuh yang jumlahnya hanya dilampaui oleh kalsium sebanyak 65-70%. Fosfor berasal dari susu sapi. 3. Magnesium. Magnesium adalah kation nomor 2 paling banyak di dalam cairan intraseluler. Magnesium berperan untuk penyaluran ion. 4. Natrium. Natrium adalah kation utama dalam cairan ekstraseluler. 35-40% natrium ada di dalam kerangka tubuh. 5. Kalium. Kalium merupakan ion bermuatan positif. Kalium terutama terdapat di dalam sel. Kalium diabsorpsi dengan mudah dalam usus halus. 6. Klorida. Klorida jenis mineral ini berperan sebagai elektrolit untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. 7. Sulfur. Sulfur merupakan bagian dari zat-zat gizi esensial seperti vitamin, tiamin, dan biotin serta asam amino, metionin, dan sistem. Selanjutnya, fungsi mineral makro secara umum. Tahukah kalian apa fungsi dari mineral makro? Jadi ada beberapa fungsi mineral makro, seperti yang pertama, memelihara keseimbangan pH dan asam. Yang kedua, memelihara keseimbangan air dalam sel tubuh. Yang ketiga, memelihara keseimbangan tubuh dan nilai osmotik. Yang keempat, mengatur permeabilitas sel. Yang kelima, memelihara denyut jantung. Yang keenam, berperan dalam proses pembekuan darah. Yang ketujuh, mengatur aktivitas hormonal. Yang kedelapan, berperan dalam sintesis protein. Yang kesembilan, meningkatkan kinerja enzim. Dan yang terakhir, membantu kontraksi otot dan pertumbuhan. Proses pencernaan mineral makro dalam tubuh. 1. Kalsium. Kalsium diaborsi utamanya pada duodenum yang berada pada situasi asam dan aborsi menurun drastis pada bagian bawah dari saluran usus yang bersifat basah. Dalam keadaan normal, sebanyak 30-50% kalsium akan dikonsumsi di aborsi tubuh. Kemampuan aborsi lebih tinggi pada masa pertumbuhan dan menurun pada proses menua. Kemampuan aborsi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan pada semua golongan usia. Kehilangan kalsium juga terjadi melalui sekresi cairan yang masuk ke dalam saluran cerna dan memulai keringat. Yang kedua, fosfor. Fosfor diaborsi secara efisien sebagai fosfor bebas di dalam usus setelah dihidrolisis dan dilepas dari makanan. Bayi dapat menyerap 85-90% fosfor berasal dari ASI. Sebanyak 65-70%
Fosfor berasal dari susu sapi dan 50-70% berasal dari susunan makanan normal. Dapat diaborsi oleh anak-anak dan orang dewasa. Yang ketiga, magnesium. Magnesium terutama diaborsi di usus halus, kemungkinan dengan bantuan alat angkut aktif dan secara difusi pasif. Pada konsumsi magnesium yang tinggi hanya sebanyak 30% magnesium diaborsi, sedangkan pada konsumsi rendah sebanyak 60%. Aborsi magnesium dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sama yang mempengaruhi aborsi kalsium, kecuali vitamin D tidak berpengaruh. Bila kalsium dalam makanan turun, aborsi magnesium meningkat. Nah, yang keempat, ada natrium. Hampir seluruh natrium yang dikonsumsi 3-7 gram sehari diaborsi secara aktif. Natrium yang diaborsi dibawa oleh aliran darah ke ginjal. Di sini natrium disaring dan dikembalikan ke aliran darah dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan taraf natrium dalam darah ke ginjal. Yang kelima, kalium. Kalium diaborsi dengan mudah dalam usus halus. Sebanyak 80-90% kalium yang akan dimakan disekresi melalui urin. Selebihnya dikeluarkan melalui fases dan sedikit melalui keringat dan cairan lambung. Kalium dikeluarkan dalam bentuk ion dengan menggantikan ion natrium melalui mekanisme pertukaran di dalam tubuh ginjal. Nah, yang keenam, klorida. Klorida hampir seluruh diaborsi di dalam usus halus dan diekresi melalui urin dan keringat. Kehilangan klor mengikuti kehilangan natrium. Kebanyakan keringat dihadapi oleh aldosteron yang secara langsung berpengaruh terhadap kelenjar keringat. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir ada sulfur. Sulfur diaborsi sebagai bagian dari asam amino atau bersifat sulfat anorganik. Selain sebagai bagian dari asam amino, metionin dan vitamin, sulfur juga merupakan bagian dari enzim glutatin serta sebagai koenzim dan vitamin termasuk koenzim A. Dalam bentuk teroksidasi, sulfur dihubungkan dengan mukopolisakarida yang berperan dalam menurunkan sisa metabolisme sehingga bisa dikeluarkan melalui urin, terutama sisa metabolisme hormon, steroid, dan obat-obatan tertentu. Kemudian ada pula sumber mineral makro. Yang pertama kalsium, yaitu susu, keju, kuning telur, yogurt, sayuran berwarna hijau, dan kacang-kacangan. Yang kedua fosfor, daging ikan, telur, susu, keju, unggas, dan kacang-kacangan. Yang ketiga magnesium, sayuran hijau, tepung gandum, kakao, daging, dan kacang-kacangan. Yang keempat natrium, garam dapur, susu, telur, daging, beet, bayam, sayuran hijau, dan asparagus. Yang kelima kalium, daging, ikan, unggas, dan tepung. Yang keenam klor, garam dapur, daging, susu, dan telur. Yang ketujuh sulfur, susu, telur, daging, keju, dan kacang-kacangan. Nah, itulah penjelasan materi mengenai mineral makro. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman sekalian, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.